Film dimulai dengan memperlihatkan perseteruan antara gangster Thailand dengan Yakuza Jepang, di mana saat itu pimpinan Yakuza yang bernama Masashi tampak sedang ditodong oleh kubu gangster Thailand yang memaksa para Yakuza untuk tidak beroperasi di daerah kekuasaan mereka. Sementara, pihak Yakuza sendiri terlihat sedang menodong seorang perempuan bernama Zin yang merupakan tangan kanan yang selalu diandalkan oleh bos gangster Thailand yang bernama Dongkap. Lalu, salah satu anggota Yakuza mulai emosi. Untungnya, Masashi segera menghentikan perseteruan itu dengan berjanji jika para Yakuza tidak akan beroperasi lagi di wilayah yang dikuasai oleh gangster Dongkap. Dan saat melihat Zin yang hendak pergi meninggalkan tempat itu, Masashi yang sepertinya merasa tertarik dengan pesona keberanian Zin, akhirnya mencoba untuk mendekati Zin di keesokan harinya. It's payment for my men's insolence. You are terrible gay. I don't want to run. Singkat cerita, mereka berdua pun resmi menjalin hubungan tanpa sepengetahuan Dongkap. Padahal saat itu Zin sendiri masih aktif sebagai tangan kanan Dongkap yang selalu menemaninya dalam menarik uang tagihan ke beberapa orang pengusaha. Lalu di suatu malam, Dongkap yang ternyata telah mengetahui hubungan antara Zin dan juga Masashi langsung menyerang para Yakuza. Lalu, saat Zin memutuskan untuk meninggalkan Dongkap dengan pergi bersama Masashi, Dongkap pun menegaskan jika sampai dia melihat kebersamaan mereka lagi, maka dia tak akan segan untuk menghabisi mereka berdua. อย่าให้กูเห็นว่ามึงสองคนคบ Lalu, keesokan harinya, Zin pun meminta Masashi untuk kembali ke Jepang demi keselamatan mereka berdua. Dan beberapa bulan kemudian, Zin yang saat itu sedang hamil besar memutuskan untuk mengungsi ke sebuah tempat terpencil agar dia bisa membesarkan anaknya dengan rasa aman. Namun setelah anak itu lahir, dokter pun memberitahu Zin jika anaknya memiliki kendala dalam perkembangan otaknya. Atau bisa dikatakan, jika anak Zin yang dia beri nama Zen didiagnosa menderita autis, hingga Zen membutuhkan perawatan khusus dari Zin. Karena tentu saja anak dengan gejala autis seperti ini akan kesulitan dalam berkomunikasi dan juga cara dia dalam berperilaku. Mengetahui hal itu, layaknya seorang ibu, Zin pun tetap membesarkan Zen dengan penuh cinta. Bahkan, dia juga memberinya sebuah boneka kecil. Kemudian Zin pun menulis surat untuk Masashi dan menceritakan tentang kelainan yang dialami oleh anak mereka. Namun ternyata kabar tentang Zin yang telah berkomunikasi kembali dengan Masashi sampai ke telinga Dongkap hingga dia pun langsung mendatangi rumah Zin. Kemudian Dongkap pun memotong ibu jari kakinya Zin sebagai bentuk hukuman karena Zin dianggap telah melanggar perjanjian saat kembali berkomunikasi dengan Masashi. เอาอะไรนะ เสียนิ้วไปแค่นิ้ว Melihat ibunya meringis kesakitan, seketika itu Zen pun jadi menangis. Dan setelah kejadian itu, Zin pun memutuskan untuk pindah rumah lagi ke tempat yang lebih terpencil. Lalu, saat Zen sedang asik menggambar, ternyata Zen memiliki pendengaran yang sangat tajam, melebihi kemampuan mendengar anak normal pada umumnya. Dan di tempat itulah, Zen tumbuh dengan melihat orang-orang yang sedang latihan Muay Thai tepat di samping rumahnya.
Dan saat Zen mulai tumbuh besar, dia pun mencoba meniru gerakan Muay Thai yang selalu dilihatnya, hingga kaki Zen pun penuh dengan luka. Dan keesokan paginya, Zen membalut tiang tersebut dengan kasur kapuk agar Zen tidak terluka lagi. Kemudian, Zin pun terlihat sedang bekerja sebagai kasir di sebuah restoran Jepang. Dan sepulangnya dia bekerja, Zin melihat seorang anak laki-laki gelandangan yang sedang dipukuli oleh anak-anak lainnya. Hingga Zin yang tak tega pun membawanya pulang dan menampung anak tersebut di dalam rumahnya. Semenjak itulah, Zin selalu ditemani oleh anak laki-laki tersebut yang diketahui bernama Mon. Ternyata, Zin bukan hanya memiliki pendengaran yang sangat tajam, melainkan dia juga memiliki refleks yang sangat cepat. Hingga saat Mon mau mencoba mengganggunya. Dan setelah mereka beranjak ke remaja, Mon pun memanfaatkan bakat yang dimiliki oleh Zen untuk membuat pertunjukan lempar tangkap demi bisa mendapatkan uang. Lalu saat mau memberi kesempatan kepada pengunjung untuk mengunjungi kemampuan Zen, tiba-tiba ada seseorang yang telah melempar pisau ke arah muka Zen. Mengetahui jika itu adalah ulah para preman yang menguasai wilayah tersebut, Mon segera menarik Zen untuk membawanya pulang. Namun yang terjadi malah sebaliknya. Dan setibanya di rumah, Mon pun memberikan uang hasil pertunjukan mereka kepada Zin untuk membantu pengobatan Zin yang memang saat itu sedang sakit. Ternyata tujuan Mon mau melakukan semua itu adalah untuk membantu perawatan Zin, karena Mon tahu jika saat ini Zin sedang menderita kanker yang tentunya membutuhkan biaya yang sangat besar untuk bisa melakukan kemoterapi. Kemudian mereka berdua pun mengantar Zin ke rumah sakit untuk menjalani proses kemoterapi. Dan karena Zin harus dirawat beberapa hari di rumah sakit, dia pun menitipkan Zen kepada Mon. Lalu di malam harinya, mereka berdua kembali melakukan pertunjukan di tengah keramaian kota. Dan saat hendak pulang, Zen menanyakan kepada ibunya tidak ikut pulang. Kemudian, Mon pun mencoba menjelaskan jika saat ini mereka membutuhkan uang yang lebih banyak agar ibu Zen bisa menuntaskan pengobatannya dan bisa secepatnya pulang. Lalu setibanya di rumah, Mon pun terlihat kebingungan karena uang yang terkumpul masih belum cukup untuk bisa membayar biaya pengobatan Zin. Sementara, Zen sendiri terlihat sedang asik menonton film yang memperlihatkan pertarungan aktor bela diri ninja dengan jurus Muay Thai-nya. Dan saat itu, Mon tak sengaja menyenggol sebuah kotak yang di dalamnya terdapat gulungan buku hitam yang berisi catatan orang-orang yang berhutang kepada Zin. Mengetahui jika orang-orang yang ada di dalam catatan itu ternyata memiliki utang yang banyak pada Zin, Mon pun jadi punya ide untuk mendatangi orang-orang tersebut demi menagih uang milik Zin agar mereka bisa membayar pengobatan kemoterapinya Zin. Singkat cerita, Zin yang kini sudah kembali ke rumah pun mulai mengalami kerontokan dan saat Zin melihat kondisi rambut ibunya yang pada rontok, dia pun langsung berteriak histeris. Untungnya, Zin berhasil menenangkan anaknya itu.
Namun setelahnya, Zen pun nekat memotong rambutnya sendiri agar sama dengan ibunya. Lalu beberapa saat kemudian, setelah Zen tertidur, Mon pun mengajak Zen untuk menagih hutang kepada seorang pria yang merupakan pengusaha pabrik es batu. Namun bukannya membayar, pria itu malah memarahi mereka dan bahkan dia juga menyuruh anak buahnya untuk menyeret paksa mereka agar keluar dari area pabrik. แดงเงี้ยไอ้เหี้ย แต่น้ำบอกรู้จักเขาอะ เป็นพ่ออ้อมดีกว่ามั้งเอามาหา Zen yang tahu jika ibunya sangat butuh uang itu untuk membayar biaya rumah sakit, segera bangkit untuk kembali menagih hutang kepada pria tersebut. Dan lagi-lagi, pria itu kembali berbuat kasar hingga hidung Zen pun berdarah. Lalu saat Zen mulai emosi, Mon menarik Zen dan segera membawanya pergi dari tempat tersebut. Lalu, di malam harinya, saat Zen sedang tertidur, dia pun mengalami mimpi yang aneh. Saat terbangun, Zen pun kembali mendatangi pabrik es batu dan langsung menagih uang kepada pria pemilik pabrik tersebut. Dan lagi-lagi, Zen mendapat perlakuan kasar dari para pekerja di sana. Lalu, saat Zen tergeletak tak berdaya, dia pun mendapat beberapa kilasan ingatan tentang ibunya dan juga kilasan ingatan tentang jurus Muay Thai dari adegan film yang sering ditontonnya. Dan kini dengan penuh amarah, Zen pun kembali bangkit lalu menghajarnya. Ternyata, Zen mampu menggunakan jurus tendangan Muay Thai yang ditirunya dari TV dengan tepat sasaran dan sangat mematikan. Setelah melumpuhkan para pekerja dan juga bosnya, Zen pun langsung mengambil uang tersebut. Dan setibanya di rumah, Zen pun langsung memberikan uang itu kepada Mon. Dan setelahnya, dia pun langsung kembali tidur. Lalu, keesokan harinya, mereka berdua pun kembali mendatangi sebuah pabrik untuk menagih utang. Awalnya, pria yang ditagih itu menyambut ramah dengan kedatangan mereka dan bahkan langsung menyiapkan sejumlah uang sesuai permintaan Mon. Namun ternyata, pria itu malah meledak dan mempermainkan mereka hingga Mon pun harus berusaha untuk menangkap uang tersebut. อย่านะเบิร์ดไอ้บ้าโดนไปเอาโดนให้มันแย่งได้เลยกูหักกันเดินหมดเลย Lalu saat Zen berhasil menangkap uangnya, para pekerja pun langsung mengejar mereka yang kabur ke dalam pabrik. Dan saat Zen hampir tertangkap, dia pun langsung melakukan perlawanan. Setelah melumpuhkan mereka semua, Zen pun mengambil kembali uangnya dan mereka pun langsung menuju rumah sakit untuk memeriksa keadaan Zen. Kemudian mereka pun menghabiskan waktu bersama dengan penuh kehangatan.
Sementara itu, di tempat lain, si pemilik pabrik yang sebelumnya dihajar oleh Zen terlihat mendatangi Dongkap untuk melaporkan apa yang telah diperbuat Zen kepadanya. Mendengar laporan itu, Dongkap pun memerintahkan anak buahnya untuk terus mengawasi Zen. Kemudian, kita pun diperlihatkan kepada Mon dan juga Zen yang sedang mendatangi tempat penjual daging untuk menagih utang kepada pemilik tempat tersebut. Dan karena si pemilik tempat itu bukan hanya tidak mau membayar utangnya, dia juga malah menentang Zen. เอาบีบ Hingga inilah yang terjadi. Akhirnya, si bos daging pun mau membayar utangnya. เอาตังค์มา Lalu keesokan harinya, Zin tampak terkejut saat menemukan buku catatan utangnya ada di tangan Zen. Merasa curiga, dia pun langsung menanyakan hal itu kepada Mon. Lalu saat mengetahui jika selama ini mereka telah mendatangi orang-orang yang ada dalam buku catatan Zin, dia pun langsung memarahi Mon. Mengetahui jika Mon terpaksa melakukan semua itu demi bisa membayar biaya pengobatan Zin, akhirnya Zin pun hanya bisa menangis pasrah. Zin yang merasa jika masalah ini akan terus berlanjut, akhirnya dia pun menyuruh Mon untuk mengantarkan surat yang ditujukan untuk Masashi ke sebuah restoran Jepang. จะพยายามที่โตให้ละกัน Lalu, saat Mon akan kembali pulang, dia pun bertemu dengan anak buah Dongkap yang telah mengawasinya. Kemudian, mereka pun membawa surat tersebut ke hadapan Dongkap. Setelah membaca surat itu, Dongkap pun menyuruh mereka untuk mengirimkan suratnya kepada Masashi, dengan tujuan agar Dongkap bisa menghabisi mereka sekaligus. ให้หมดเรื่องสักที Singkat cerita, surat itu pun telah sampai di tangan Masashi. Mengetahui situasi genting yang sedang dialami Zin, Masashi pun segera bergegas untuk pergi ke Thailand. Sementara di Thailand, terlihat Zin yang sedang menemani Zen bermain ayunan di sebuah taman. Kemudian, Zin yang mencemaskan Mon pun bermaksud untuk menelponnya. Namun ternyata telepon itu diangkat oleh anak buah Dongkap yang mengatakan jika mereka akan menghabisi Mon seandainya Zin tidak segera datang ke markas mereka. Singkat cerita, mereka berdua pun telah tiba di markas Dongkap. Dan saat Zin menanyakan keberadaan Mon, lalu saat mereka menodong Zin dan juga Zen yang hendak membantu Mon. จบไปแล้ว Mengetahui jika ibunya dalam bahaya, Zen pun langsung menyerang. Untungnya, Zin masih bisa bangkit untuk membantu Zen. Kemudian, Zen pun terlibat pertarungan dengan 3 petarung andalan Dongkap.
Setelah berhasil menghajar ketiga petarung itu, Zen pun bermaksud menyelamatkan ibunya yang kini sedang dibawa paksa oleh Dongkap masuk ke sebuah ruangan. Ternyata, ruangan itu dipenuhi oleh para anak buah Dongkap yang bersiap untuk menghadang Zen. Melihat banyaknya pria yang mencoba menghadangnya, Zen yang tak gentar sedikit pun langsung membrutal dengan jurus Muay Thai andalannya. Kemudian muncullah seorang remaja yang bertingkah sangat aneh dan langsung menyerang Zen. Ternyata, meski remaja itu terlihat tidak normal, namun dengan mudahnya dia bisa mengalahkan Zen. Dan saat Zen mulai terpojok, dia pun mencoba mempelajari gerakan dari remaja tersebut sampai akhirnya Zen pun mampu meniru semua gerakannya dan mampu menandingi serangannya. Setelah mengalahkan remaja aneh itu, para anak buah Dongkap yang tersisa pun langsung mengambil pedang katana dan bersiap menyerang Zen. Namun tiba-tiba, datanglah Masashi yang langsung membantu Zen. From now, you and me. Sayangnya, Zen harus merelakan dirinya tertusuk demi menyelamatkan Masashi. Hingga Masashi yang emosi pun langsung membrutal. Di tengah sela pertarungan, Zen pun mendekati ibunya yang terkapar tak berdaya. Setelah menghajar Zen, Dongkap pun langsung membawa Zen. Melihat itu, Zen yang murka pun kembali bangkit dengan menggenggam dua sarung katana. Sementara Masashi yang sudah kelelahan pun mulai terlihat tak berdaya hingga dia pun terjatuh pingsan. Dan kini Zen yang mulai geram pun langsung beraksi. Setelah membabat habis semua anak buah Dongkap yang ada di sana, Zen pun langsung mengejar Dongkap yang berusaha lari ke atap gedung. Dan ternyata di sana sudah ada Mon yang langsung menodong Dongkap. Namun yang terjadi di luar dugaan. Dongkap yang ketakutan melihat amukan Zen, dengan nekatnya dia pun melompat ke samping gedung yang langsung disusul oleh Zen. Kemudian, satu petarung yang masih hidup pun ikut melompat untuk kembali menghadang Zen. Setelah berhasil menyeberang, Zen pun bermaksud untuk kembali memburu Dongkap. Namun, para anak buah Dongkap yang berada di bawah segera naik ke atas untuk membantu bosnya. Saat Zen hendak mengejar Dongkap yang sedang berusaha kabur dengan kembali naik ke atap gedung, dia pun kembali dihadang oleh satu petarung terakhir.
Dan saat Zen melihat Dongkap yang sedang berusaha kabur, dia pun melompat. Kemudian Zen pun kembali naik ke atas dan menghampiri ibunya yang sudah tak bernyawa. Masashi pun datang dan mencoba menenangkan Zen dengan memeluk anaknya tersebut. Sementara, Ngon sendiri hanya bisa menangis tanpa bisa berbuat apa-apa. Singkat cerita, Zen pun kini terlihat sudah berada di Jepang dan melanjutkan hidup dalam pengasuhan Masashi, dan film pun berakhir.